Selamat pagi, perkenalkan saya Imairi Tiffany. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Bidang minat riset saya antara lain adalah sistem informasi, e-commerce, e-government, supply chain management, dan IT Enable Sustainability. Mata kuliah yang saya ajar antara lain adalah sistem informasi perusahaan, manajemen pengetahuan, basis data, e-commerce, dan metodologi penelitian dan publik penulisan ilmiah, serta sistem informasi lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Perusahaan. Mata kuliah Sistem Informasi Perusahaan memberikan gambaran fundamental dan strategi yang digunakan untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengelola enterprise system pada organisasi yang modern. Konsep dan strategi yang digambarkan antara lain enterprise system integration, arsitektur untuk enterprise, strategi untuk implementasi, maupun teknologi-teknologi emerging seperti blockchain, AI, CRM, ERP, maupun business intelligence. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mampu memberikan solusi nyata sistem informasi atau teknologi informasi bagi keunggulan kompetitif organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai enterprise system dan pentingnya diterapkan pada organisasi modern. Dan pada mata kuliah ini ada 8 sub CPMK, yaitu yang pertama bisa mampu mendeskripsikan konsep-konsep penting, prinsip, dan maupun komponen dari enterprise system. Sub CPMK yang kedua yaitu menggambarkan pentingnya enterprise system pada organisasi modern. Pada sub CPMK yang ketiga bisa mendeskripsikan enterprise architecture, strategi untuk implementasi, maupun cara untuk memilih vendor. Pada sub CPMK yang keempat bisa menjelaskan emerging technology yang bisa digunakan untuk enterprise system. Pada sub CPMK 5, mahasiswa diharapkan bisa mengevaluasi berbagai tipe dari enterprise system, seperti ERP, CRM, SCM, maupun business intelligence. Pada sub CPMK selanjutnya, nomor 6, mahasiswa bisa menjelaskan pentingnya maupun strategi dari transformasi digital, manajemen proyek, maupun manajemen perubahan bagi enterprise. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu untuk menganalisis case study maupun skenario yang bisa diaplikasikan di berbagai kondisi. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa berkomunikasi secara efektif, baik secara teknikal maupun non-teknikal dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Kajian yang akan dibahas pada mata kuliah ini antara lain adalah Introduction to Enterprise System and Integration, arsitektur mengenai Enterprise System, pemilihan vendor, blockchain, AI, CRM, SCM, BI, dan transformasi digital. Mata daftar pustaka, yaitu mata buku teks yang paling sering kita gunakan adalah Multiwala mengenai Enterprise System for Management. Di samping itu, kita juga akan menggunakan publikasi-publikasi lainnya maupun paper-paper ilmiah yang terbaru. Pada minggu-minggu berikutnya yang berlangsung selama 16 minggu dan dipotong oleh 2 kali minggu ujian, mahasiswa akan mempelajari berbagai macam konsep-konsep enterprise system, seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada 16 minggu pembelajaran dan dipotong oleh 2 minggu ujian, pada setiap 2 minggu juga akan ada penilaian. Ini adalah rancangan tugas dan pelatihan. Mahasiswa nanti akan menjelaskan mengenai presentasi mereka, ya, riset yang mereka laksanakan. Juga akan ada kuis 1 dan kuis 2. Nanti juga akan ada 2 kali lab. Dan ini adalah evaluasi untuk setiap komponen. Itu kuis 1 dan kuis 2 bernilai masing-masing 5%. Untuk presentasi bersifat 5% juga. Ujian tengah semester ada 15%. Lalu ada presentasi final juga 5%. Dan reportnya adalah 30%. Lab tutorial total 2 kali 15%. Ujian akhir semester 15%. Dan juga akan dinilai partisipasi dan keaktifan. Bersifat 15%. Berikutnya saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Sistem Informasi Perusahaan, yaitu mengenai penulisan ilmiah. Materi ini diajarkan pada minggu ke-8, yaitu yang digunakan untuk pemenuhan sub CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa diharapkan bisa berkomunikasi secara efektif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya, malam ini kita akan bahas mengenai panduan penulisan ilmiah berkualitas center index. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ini bisa Anda gunakan untuk membuat laporan SIP Anda sehingga bisa menjadi paper ilmiah untuk bisa disubmit sebagai penulisan ilmiah.
Ini adalah agenda pada malam ini, yaitu pertama kita akan bahas mengenai sistematika artikel ilmiah berkualitas, nanti apa aja isinya, dan juga prinsip-prinsip penulisan artikel ilmiah, juga strategi memilih jurnal yang tepat untuk publikasi, dan berikut kita akan masuk kepada mekanik dalam penulisan ilmiah. Juga terakhir kita akan bahas mengenai editing dan proofreading. Sistematikanya biasanya pada umumnya adalah judul, judul dulu gitu ya. Habis itu ada identitas penulis. Walaupun pada tahap pertama untuk review paper itu biasanya dihilangkan gitu ya identitas penulisnya supaya bisa blind review gitu ya pada saat review yang pertama. Namun setelah jadi pada akhirnya paper final itu isinya adalah judul, lalu identitas penulis yang berisi nama maupun afiliasi dari penulis tersebut, dan juga berikutnya ada abstrak, ya ringkasan dari paper tersebut. Nanti kita akan melihat apa aja isinya. Juga ada kata kunci, biasanya maksimal 1 sampai 6 gitu, 3 sampai 6 biasanya, tergantung masing-masing jurnal. Dan ini adalah badannya. Ya, mulai dari pendahuluan dulu gitu ya, tentang konteks, berikutnya tentang metodologi gitu ya, hasil dan analisis, kesimpulan dan saran, acknowledgement, referensi, lampiran atau appendix. Oke, harusnya setelah pendahuluan ada teori gitu ya. Ini mungkin kurang ya. Ini saya ambil dari sumber lain. Harusnya setelah pendahuluan ada ini ya, ada teori gitu. Teori maupun terminologi-terminologi yang Anda gunakan dalam riset Anda. Yang orang pembacanya harus tahu dulu untuk bisa mengerti paper Anda. Kita lihat satu-satu apa aja isi dari subbab ini. Yang pertama adalah judul. Judul itu secara peran gitu ya adalah identitas yang mewakili isi artikel. Jadi dengan baca judul orang udah langsung tahu kira-kira isinya seperti ini. Gitu ya, maka kadang-kadang agak susah gitu ya bikin judul itu yang representatif yang gak terlalu panjang gitu ya atau mungkin malah judul yang terlalu umum gitu. Nah, coba kita lihat. Jadi judul itu perlu dibuat dengan efektif gitu ya. Efektif artinya pertama kali dibaca membentuk kesan isi dari paper itu apa dan juga menarik perhatian pembaca dan editor gitu ya. Kadang bukan kadang ya biasanya pasti yang pertama kali dibaca itulah judulnya gitu. Dan sering kita lihat paper-paper yang menarik itu judulnya itu menarik gitu. Kata pakai pakai terminologi-terminologi yang lagi umum di masyarakat gitu ya. Dan benar-benar ada kadang pakai tanda tanya gitu. Ya, ada paper-paper yang menarik. Berikut sesuai dengan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dan tidak ambigu. Jadi judul itu sesuai dengan isinya, maksud dan tujuannya, ruang lingkup dan tidak ambigu. Tidak terlalu panjang, sederhana dan mudah dimengerti, umumnya terdiri dari 10 sampai 15 kata, sesuai peraturan jurnal tujuan. Kalau ada peraturannya mengenai judul disesuaikan, kalau nggak ada ya kita diskresi kita sendiri. Berikut menempatkan kata kunci yang penting umum digunakan di bidang masing-masing. Jadi biasanya kata kunci yang penting mengenai isi dari paper tersebut kita taruh di judulnya. Gimana cara bikin judul? Kita pertama bikin dulu, buat topik statement gitu ya. Satu kalimat, satu statement mengenai artikel Anda gitu. Contohnya, how information management atau IM and IT can support supply chain management. Di sini keywordnya ada information management, information technology, and supply chain management. Jadi ada 3 keyword di sini. Berikut siapa subjek penelitian Anda? Di sini adalah supply chains. Metode apa yang Anda gunakan? Ada decomposition based approach. Apa hasilnya? Information management has impact on all target areas of SDM, seperti quality, delivery lead times, and etc. Oke, dan ini adalah komponen dari topik statement. Ya, kita bikin komponennya. Lalu kita buat dia menjadi sebuah kalimat gitu. Contohnya, using a decomposition-based approach, it revealed that information management and IT can support supply chains on all target areas of SCM. Jadi menggunakan metode ini, maka IM bisa membantu supply chain on all target areas of SCM. Ya, ini juga. Ini topik statementnya nih dari awal using sampai cost. Setelah itu kita bisa persingkat topik statementnya gitu. Seperti hal-hal yang terlalu umum kayak using gitu ya. It reveal that ini bisa dihapus gitu ya, bisa dicoret. Jadi yang panjang-panjang yang kira-kira terlalu detail itu bisa dihapus.
Jadi alternatif judulnya adalah The Contribution and Role of Information Management in Supply Chains. Titik dua, ada Composition Based Approach. Ini adalah contoh dari judul yang kita buat dari ini topik statement. Ya, dengan topik statement ini adalah pertanyaan-pertanyaan nih. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita menjadi tahu sebenarnya riset kita ngapain gitu. Kita buat jadi kalimat, lalu kita coret-coret yang tidak perlu, akhirnya dapat alternatif judul. Abstrak, penjelasan singkat mengenai isi artikel terdiri dari satu paragraf biasanya, walaupun ada paper yang dibagi-bagi gitu ya, komponen-komponen abstraknya, tapi mostly abstrak itu satu paragraf aja. Dan terdiri dari 200 sampai 300 kata. Tidak boleh terdapat kutipan, singkatan, tabel, dan gambar. Sebenarnya tidak, ya di abstrak tidak ada kutipan gitu ya. Kayak biasanya kalau kita wawancara, kita akan mengutip perkataan dari narasumber untuk memberikan bukti. Bener loh, ini hasilnya, ini buktinya gitu ya. Nah di abstrak biasanya nggak ada kutipan. Singkatan mungkin boleh gitu ya. Ada yang bilang singkatan boleh atau enggak gitu ya. Tapi singkatan tuh harus dikenalkan dulu sebelum dia dipakai. Misalnya IT gitu ya. Jangan ucuk-ucuk pakai IT aja gitu. Tapi kita gunakan information technology dalam kurung IT. Setelah itu baru kita gunakan IT secara konsisten gitu ya. Tapi harus dikenalkan dulu. Di abstrak juga nggak ada tabel dan gambar. Jadi teks aja. Dan abstrak biasanya terdiri dari masalah dulu, gitu ya. Dan ini sebenarnya sering saya jumpai kalau saya nge-review paper mahasiswa, bahwa dia langsung cerita apa paper ini mau ngapain. This paper aims to analyze factors that contribute apa gitu kan. Dia langsung cerita paper ini ngapain. Dia nggak salah gitu ya, tapi sebenarnya kurang menarik gitu. Yang akan lebih baik kalau cerita dulu mulai dari masalah apa yang diatasi gitu. Jadi itu kayak sejenis hooknya gitu ya, hook dari pembaca. Pembaca bisa tahu masalah apa yang dia coba atasi nih. Gitu. Jadi ada baiknya cerita dulu tentang em, masalah apa yang dihadapi. Habis itu baru metodologi, bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut sehingga mendapatkan hasil, sehingga kesimpulannya apa, dan hasil dan kesimpulan itu apa implikasinya. Terus so what gitu kan, dapat hasil itu so what gitu. Nah, ini adalah ada di abstrak semua gitu ya. Biasanya dia masalah satu kalimat, metodologi mungkin satu kalimat, hasil kesimpulan yang agak banyak, implikasi mungkin dua kalimat gitu. Sebaiknya ditulis setelah semua isi dari artikel selesai ditulis gitu ya. Abstrak biasanya terakhir juga gitu ya, sama seperti judul. Baiknya isi dulu. Itu abstrak gitu ya. Nah ini kita mulai ya, ini seperti ini masalah atau tujuan. Kita lihat di prevalence of SNS, social networking sites, ini dia menggunakan langsung eh, apa singkatan, tapi dikenalkan dulu gitu. Social networking site disingkat SNS. Raise question about what information is private and what is not. Nah, ini papernya langsung raise issue sebenarnya informasi apa sih yang private dan apa yang tidak. Sehingga orang yang concern akan hal ini bisa terhook gitu ya, terjaring gitu. Nah, ini to better understand, sehingga ini ada masalah gitu ya. To better understand antara ini dan ini, maka studi ini melakukan apa? Ya, dan itu. Jadi menurut saya lebih baik kita berangkat dari masalah dulu gitu ya. Apa masalahnya gitu. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, riset ini melakukan ini gitu kan, untuk mengadres masalah tersebut. Berikutnya diikuti metodologi ini yang abu-abu, a model contextualizing privacy calculus theory combined with ini. Lalu data dianalisis menggunakan metode ini. Lalu resultnya apa? Resultnya apa? Ini yang warna kotak hijau. Lalu berikutnya implikasi gitu ya. Result sama implikasi itu beda. Result itu adalah hasil dari penelitian. Faktor ini mempengaruhi A, mempengaruhi B. Yang faktor paling penting adalah A, B, C, D, E gitu ya. Itu result. Tapi implikasi adalah the so what question-nya gitu. Kita tahu sekarang gitu ya, faktor yang pengaruhi ERP implementation 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus kenapa gitu ya? Jawaban dari kenapanya itu adalah implikasi. Sehingga kalau kita tahu isi dari kotak hijau ini, maka SNS users can become more aware of the benefit and risk gitu ya. Finding ini juga bisa membantu SNS provider untuk melakukan apa gitu ya. Itu namanya kontribusi atau implikasi. Nah, itu adalah abstrak. Berikut kata kunci, ya, keyword adalah kata-kata inti dan penting dari sebuah artikel yang bisa menggambarkan isi artikel. Kata kunci yang tepat membantu untuk meningkatkan visibilitas dari artikel. Jadi biasanya kalau orang search gitu ya di Lontar atau di Remote Lib UICID itu menggunakan keyword apa gitu ya, itu dilihat dari kata kuncinya.
walaupun judulnya juga. Maka pilihlah kata-kata yang sering muncul dan paling menggambarkan isi artikel. Terutama menggunakan keyword-keyword yang lagi in sekarang gitu, yang lagi happening kayak apa AI, kayak IoT, crypto gitu ya. Yang kalau emang isinya mengenai hal itu. Contoh kata kunci di sini ya, ada IT, di sini ada abstrak, ada IT related opportunities, value, case studies, commitments, survey, ya commitments, financial performance gitu ya, commitment lagi, IT value lagi. Jadi kira-kira keywordnya adalah business value of IT. Juga mengenai information system dan organizational change, ada tentang case studies gitu ya. Jadi bisa keywords itu berisi mengenai isi dari paper tersebut, juga bisa berisi mengenai metodenya. Dia pakai apa nih? Pakai case study dan pakai survei, boleh. Apa yang diukur? Kinerja firm. Itu sama komitmen. Itu adalah kata kuncinya. Ya, saya stop dulu. Ada yang mau bertanya sejauh ini tentang judul, tentang penulis, abstrak, dan kata kunci? Ada yang mau bertanya? Ada ya, kita lanjut. Kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami masalah yang akan dibahas, gitu ya. Eh, ini juga menjelaskan bagaimana artikel akan memberikan kontribusi, juga justifikasi pentingnya melakukan riset ini. Nah, ini yang nomor tiga ini penting. Karena terkadang kita udah melaksanakan riset, gitu ya, apa masalah yang dihadapi, lalu ini akan kita lakukan. Gitu ya, tapi kita belum secara cukup memberikan justifikasi kenapa penting melakukan riset ini. Oke, ada gap di penelitian, tapi gap itu worthy nggak untuk dipenuhi gitu, untuk diatasi gitu. Nah, itu kadang suka lupa tuh mahasiswa bikinnya gitu ya. Nah, penting, kayak saya mewakili, mengadres masalah ini, mengakui gap ini. Ya, kenapa gitu? Kenapa? Kenapa penting untuk mengatasi masalah ini? Kenapa penting untuk mengadres gap ini gitu? Nah, itu perlu juga justifikasi. Dan itu ada di pendahuluan. Kita lihat dulu ya aspek-aspek ini. Di pendahuluan pertama adalah latar belakang dan perumusan masalah gitu. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat ada paper, ada latar belakang dan perumusan masalah. Di sini kita lihat ada masalahnya. The deterioration of natural environment is a preeminent issue for our society gitu. And business organization are a main contributor to this challenge gitu ya. Jadi ini dia langsung eh, memberikan masalah yang besar gitu ya. Kerusakan lingkungan adalah masalah yang sangat isu sangat penting sekali di eh, masyarakat kita dan organisasi bisnis yang menjadi kontributor utama di masalah ini gitu. Itu kan sebuah accusation, masalah sebuah apa, sebuah tuduhan gitu kan, atau sebuah keresahan yang umum gitu. Nah, sehingga orang bisa langsung tahu nih, ini papernya serius nih. In responding to increase social, cultural, and also legislative pressure that expand the responsibility of firms to increase attention to environmental concern, si Chief Executive have increasingly committed to Green IT Initiative. Nah, di sini dilihat karena terus dia sampaikan juga bahwa sekarang ada pressure nih, baik bersifat sosial, kultural, dan juga legislatif, ya ada peraturan dari customernya gitu, dari kompetitornya gitu ya, untuk mengadres masalah lingkungan ini, maka eksekutif sekarang udah mulai committed to Green IT. Gitu. Mereka menyediakan membuat IS ya untuk membantu masalah tersebut. Namun lagi nih, ya, jadi ini flow-nya bagus nih. Dia buat masalah yang besar dulu, set the context dulu yang besar. Habis itu dia masuk ke eh, bagaimana AS membantu masalah tersebut gitu. Namun, it remains unclear how exactly IS can contribute to the sustainability transformation of information gitu ya. Jadi masih belum jelas nih gimana sih IS can contribute ke transformasi untuk berkelanjutan, transformasi organisasi yang berkelanjutan gitu. Masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Terus dia lihat literatur-literatur yang ada baru bahas si Luo, si Bose, Luo, si Butler sama si Zeng baru bahas tentang ini gitu. Tanpa tanpa membahas dengan detail bagaimana sih AS bisa membantu secara praktis gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya bagus sekali gitu ya, bagaimana dia menjelaskan latar belakang dan perumusan masalahnya, flow-nya juga bagus gitu. Jadi konteks garis besar dulu. Jadi kalau masalah yang sering paper yang saya lihat paper mahasiswa yang SIP adalah eh, paper tersebut langsung membahas mengenai asesmen dari IT di Badan Kemenkeu misalnya. Ini contohnya gitu ya. Kita mengakses IT atau mengakses cloud
implementation di Kemenkeu misalnya nih. Habis itu langsung cerita Kemenkeu seperti ini, Kemenkeu seperti ini gitu ya. Kenapa dia nggak bahas dulu, dia dulu konteks yang besarnya seperti apa gitu. Coba masalah apa yang dia hadapi. Terus masalah IT secara garis besar apa yang dia hadapi gitu. Apa ada pengaruh keuangan gitu ya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan case study di Kemenkeu tentang asesmen cloud gitu misalnya. Baru masuk ke tempat case study yang diuji itu gitu. Jadi jangan langsung saya bahas case study di Kemenkeu tentang cloud gitu ya, tapi nggak, teman-teman coba membahas mengenai masalah yang besar dulu, mungkin masalah keamanan cloud misalnya gitu yang telah memberikan eh, breach mungkin ada data-data sensitif, ada data pribadi yang ditaruh di cloud gitu ya, itu menimbulkan masalah apa bla 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 gitu ya, sehingga perlu dilaksanakan penelitian mengenai bagaimana sih penanganan data pribadi di cloud gitu misalnya. Untuk mengatasi masalah itu, kami melaksanakan case study di Kemenkeu sebagai ini. Kenapa Kemenko cocok? Karena dia merupakan sebuah apa atau apa gitu ya. Jadi arahnya seperti itu gitu. Jadi jangan langsung case study karena orang bakal melihat gitu bahwa terus kenapa cloud di Kemenkeu gitu? Ada masalah di tentang cloud di Kemenkeu, tapi itu kan bukan masalah saya gitu. Dan orang kadang ya itu bukan masalah saya, nggak relate ke pembaca gitu. Tapi kalau pembaca melihat ada masalah di apa keamanan cloud misalnya, terus dia udah coba diatasi nih, contoh case study-nya di sini gitu. Jadi sudut pandangnya lebih luas gitu, pembaca lebih relate. Itu yang sering saya lihat terutama di paper-paper mahasiswa. Jadi mungkin masukan dari saya mulai dari konteks yang besar dulu. Case study-nya itu adalah contoh case study aja gitu. Contoh case study di sini gitu. Sehingga pembaca bisa relate. Berikut tujuan. Tujuannya ini adalah di atas sudah dibilang masalahnya apa, lalu sehingga didefinisikan apa apa riset questionnya. Itu how do IS contribute to the implementation ini sustainable work practice. Untuk mendapatkan jawab pertanyaan ini, maka kami melaksanakan revelatory qualitative case study dengan siapa narasumbernya. Nah, itu tujuannya. Tujuan dan metodologi to achieve this objective, to answer this question, what we do gitu kan di sini. Dengan siapa gitu, dengan melalui wawancara dengan narasumber atau apa gitu ya, bisa cerita di sini sedikit aja. Berikut kontribusi. Habis itu dengan melakukan ini gitu ya, we develop ini kita lakukan. We develop framework yang berisi 4 buah affordance seperti ini ya. Ini isinya. Dengan mengetahui framework ini, maka didapatkan 3 kontribusi. Yang pertama kami kontribusi yang pertama. Yang kedua kontribusi yang kedua di sini. Juga yang terakhir adalah kontribusi yang ketiga di sini. Gitu ya. Yang pertama dia jelas bahwa finding ini kontribusinya seperti ini dijelaskan. Bagaimana dia bisa mengklaim kontribusi itu worthwhile gitu ya. Bahwa finding itu benar-benar memberikan kontribusi ini. Juga yang kedua, finding itu memberikan kontribusi yang kedua ini dijelasin kenapa, bagaimananya. Gitu ya. Jadi ini kontribusi di pendahuluan. Sehingga sampai di kontribusi ini, sampai di tahap ini, si pembaca udah mengetahui, oke, saya akan baca paper ini dengan mendalam gitu. Karena sesuai dengan yang saya cari. Gitu. Jadi udah relate, udah ke hook membaca. Setelah itu ada baiknya masuk juga outline paper. Ya, setelah kontribusi masuk ada we proceed as follows. Seksi ini bahas tentang ini, section yang berikutnya bahas tentang ini, section berikutnya bahas apa. Jadi terakhir di paragraf terakhir di pendahuluan sebaiknya membahas mengenai outline paper. Ya, section 1, 2, 3, 4 itu membahas mengenai apa. Itu pendahuluan ya. Berikut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu membahas mengenai apa pengetahuan yang harus dimiliki oleh pembaca supaya bisa mengerti paper Anda. Gitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa pembaca yang membaca paper kita itu adalah orang yang terpelajar gitu ya, terpelajar seperti kita semua. Cuma dia nggak punya cukup waktu untuk melaksanakan riset Anda atau membaca teori-teori yang Anda baca untuk melaksanakan riset ini. Sehingga kita tahu kalau orang umum, terpelajar secara umum, mahasiswa secara umum, butuh tahu tentang apa nih supaya bisa ngerti paper kita. Oke, butuh tahu terminologi mengenai X, terminologi mengenai cloud misalnya, terminologi mengenai terminologi yang Anda butuhkan gitu. Tata kelola IT misalnya. Apa tata kelola IT gitu ya? Asesmen keamanan, apa tuh asesmen keamanan gitu. Jadi jelaskan terminologi apa yang dibutuhkan. Ya, definisi istilah yang sering digunakan,
diskusi mengenai teori apa yang digunakan. Mungkin teori Anda, paper Anda menggunakan teori kayak teori acceptance model dari Dillon dan McLean gitu ya, Anda jelaskan. Habis itu juga hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Anda ceritakan juga, Anda cerita mengenai CSF, Critical Success Factor di of ERP implementation gitu. Anda ceritakan sebelumnya yang udah bahas mengenai CSF of ERP implementation ada siapa aja gitu ya, X, Y, Z gitu. Itu Anda jelaskan. Juga basic teori tentang metode yang digunakan juga bisa. Mungkin metode yang Anda gunakan perlu dijelaskan juga kayak pakai structural equation modeling, Anda ceritakan sedikit, pakai AHP mungkin ya, analytical hierarchy process, Anda ceritakan sedikit satu-satu subbab gitu ya, juga bisa. Juga bisa berisi hipotesis yang akan Anda diuji. Kalau Anda pendekatannya kuantitatif, Anda juga bisa masukin hipotesis apa yang Anda uji di tinjauan pustaka di akhir biasanya. Yang bisa kita bahas malam ini ada pertanyaan? Silakan Mas Glenn. Oh ya maaf, sorry, ini terkait proofreading dan editing. Jadi Mm-mm. ini kan dibutuhkan sense of writing yang cukup baik ya Bu, untuk mengenali grammatical error atau kalimat yang belum nyambung gitu dalam penulisan kita. Nah, buat saya sekarang yang belum terlalu terbiasa menulis paper dan bisa aja tuh ngerasa bahwa tulisan yang saya udah buat itu sudah cukup baik, walaupun sangat bias ya. Nah, menurut Ibu Imairi, bagi saya atau teman-teman yang merasa belum terbiasa menulis paper, bagaimana melatih sense of writing ini dalam menulis paper selain dari sering-sering dalam menulis paper. Oke, ya, jadi bisa bisa melibatkan pihak orang lain juga gitu ya. Misalnya authornya ada 5 gitu ya. Berarti pertama bikin dulu satu, habis itu dilihat oleh yang kedua gitu ya. Kalau saya biasanya saya lihat juga ininya ya. Saya lihat gitu ya, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dipindah, harusnya bahas ini dulu gitu ya. Kalau ini, habis itu juga bisa lihat juga kalau baca paper. Jadi kalau baca paper tuh read for content gitu ya. Biasanya kita read for content untuk melihat apa sih isi dari paper tersebut. Kita read for content biasanya. Tapi juga bisa read for word choice. Jadi read for word choice biasanya orang menggunakan kata-katanya seperti apa nih. Kalau saya dulu saya catat tuh kata-kata yang menarik bagi saya. Betul juga read for logic gitu. Bagaimana logika berpikir mereka, bagaimana mereka mengatur itunya gitu. Jadi pada saat riset itu kita baca paper, baca buku gitu ya, kita lihat bagaimana sih dia menstruktur kalimat-kalimatnya gitu. Nah sebenarnya kita nggak terlalu harus harus canggih-canggih banget kata-katanya gitu. Kata-kata yang biasa aja kayak utilize gitu ya, itu kan eh, umum aja gitu. Yang penting jelas gitu ya bagi pembacanya, nggak perlu kata-kata yang canggih-canggih banget gitu. Berarti mungkin kalau misalnya coba baca paper mungkin bisa pakai perspektif dari penulis gitu ya. Jadi kalau baca papernya jadi mungkin point of view dari penulisnya gini cara penulisannya dan lain-lain. Iya benar. Oke, baik. Ya. Masih Bu Iman. Demikian pemaparan dari saya mengenai panduan penulisan ilmiah yang merupakan salah satu bagian dari mata kuliah sistem informasi perusahaan. Semoga bermanfaat.